Hah? Oh ya, mau mulai kopinya kan ya? Aduh, kopinya ya. Kira gue pesen kena kopinya ya? Sip santai. Aduh, insyaallah alhamdulillah. Kalian di pagi hari yang cerah, enggak cerah kan sekarang mah ya? Mendung. Tek datang jam 8 pagi udah kacegat hujan, udah jadi jam 10 lebih ya. Mantap ini Ya, kita langsung sajalah ya, mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemarin kemudian kita OVA ya. Edisi OVA kemarin itu, Bung. Bukan main series ya? Bukan. Bukan main series, jadi memang setahu anak itu kan ya, kebetulan kan antum memang salah satu bagian dari penikmat anime ya. Masya Allah. Itu disensor nanti. Oh iya. Disensor kan. Jadi ada istilah OVA ya, anak nggak tahu singkatannya apa, cuman yang jelas biasanya OVA itu suka ada di awal atau sebelum episode lah, sebagai bridging daripada apa namanya itu ya? Salah. Oh, apa sih? OVA tambahan. Oh, tambahan ya. Cerita sampingan. Oh, cerita sampingan. Tapi anak baca terkadang katanya untuk mengawali film gitu kan. Bisa. Jadi jika film anime anu rada rame kamar itu nobeles. Jadi nobeles kan. Oke, insyaallah alhamdulillah intinya begitulah ya. Jadi ini adalah program pertama buat ya, episode pertama yang insyaallah topik kita pada kesempatan kali ini ya, urang kudu nyali. Wes gagah itu ya. Ini program podcast kudu boga nyali ya. Lain kudu boganya, kudu nyali. Nah, nyali ini singkatan daripada nanya ahli. Masya Allah. Jadi teman-teman ya, untuk podcast kita itu ada beberapa program. Yang pertama Babe ya. Babe itu bedah berita. Jadi kita akan membahas terkait informasi yang update ya, lalu kemudian kita kupas, kita bedah gitu kan ya. Lalu kita coba diskusikan bersama-sama. Yang kedua ada itu kan ya, nyali ya. Kudu nyali orang teh gitu. Kudu nanya ke ahli supaya orang aya kawani ingkena gitu. Boga nyali, boga kawani. Waduh, seremnya. Mantap. Nah, insya Allah itu programnya. Dan juga nanti ada kita akan ada program bedah sejarah juga ya. Insya Allah program berikutnya kita akan coba mengupas sejarah berkaitan keislaman di Purwakarta. Insya Allah langsung dengan pemateri-pemateri yang luar biasa. Nah, berikutnya sisanya program-programnya kumaha lah ya. Saka lah, program podcast Sakanan. Saka hayang. Saka rame, saka daek gitu kan lah intinya. Nah, untuk hari ini insya Allah ya, program kita di podcast kita hari ini itu tentang topik nyali. Kita akan nanya ahli. Alhamdulillah wa syukurillah ya. Di sini kita sudah bersama dengan salah satu ahli ya. Ahli ya. Ahli sekaligus praktisi pendidikan seperti itu. Karena memang tema yang akan kemudian kita angkat itu berkaitan dengan pendidikan di dalam Islam atau pendidikan Islam lah singkatnya. Alhamdulillah di sini sudah ada Ustadz Febrian Dani ya. Insyaallah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, beliau ini ya pengajar ya, praktisi pendidikan lah ya di pesantren Mafatih Purwakarta. Masya Allah. Jadi memang beliau saya undang kemari ya, untuk kemudian kita mendiskusikan seputar dunia pendidikan Islam. Karena bagaimanapun juga kondisi saat ini ya, pendidikan itu betul-betul sangat menentukan ya, terutama bagi generasi bangsa ke depan. Ya, karena kalau misalkan kita lihat generasi sekarang udah tinggal menunggu lah ya, menunggu waktu. Waktu apa nih? Maksudnya orang-orang tua yang sekarang ya pokoknya tinggal menunggu waktu, terserah waktunya waktu apa gitu kan. Nah, makanya di sini yang menjadi kemudian tonggak
nanti Indonesia ke depannya mau dibawa kemana ya para generasi muda, dan itu diawali dari pendidikan. Nah di sini ya bersama dengan Ustadz Febrian Dhani, pengajar di Pesantren Mafatih Purwakarta, kita akan mengupas berkaitan dengan pendidikan di dalam Islam atau pendidikan Islam seperti itu, dengan tema dilema pendidikan Islam antara kualitas dan biaya. Masya Allah. Masya Allah. Ya, jadi memang kualitas itu akan berpengaruh dengan biaya. Itu Bisa, bukan itunya. Bisa jadi. Nah, jadi memang ini harus betul-betul Harus dikupas nih. harus dikupas. Makanya di sini programnya Nyali itu ya nanya ke ahli supaya memang tidak ada dusta lah di antara kita. Maksudnya gimana nih kualitas dan juga biaya itu ya sehingga menjadi dilema begitu. Kita coba kupas secara tuntas di podcast kita kali ini. Oke, insya Allah. Ini belum ada bumper video nih, jadi Belum ada. biasa aja. Siap. Ya. Namanya juga podcast, ya Bismillah lah, gitu kan ya, kita memaksimalkan apa yang ada kayak gitu. Ya. Baik, Ustaz Febri, masya Allah ya, berkaitan dengan pendidikan Islam ya, terutama berkaitan dengan tema kita pada kali ini, di 5 pendidikan Islam antara kualitas dan juga biaya. Gimana nih pandangan Ustaz ya mengenai hal tersebut? Yang pertama mengenai fenomena pendidikan saat ini ya, lalu kemudian kecenderungan orang tua nih untuk memasukkan anak ke sekolah Islam, karena memang tadi ya khawatir menjadi dilema supaya memang tidak menjadi dusta di antara kita. Kita langsung saja. Maka Oke. Febri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak sebelumnya, jazakallahu khairan bisa hadir di tengah-tengah podcastnya Majelis Kohwah ya. Masya Allah. Masya Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Cuman ini kohwahnya belum ada ini. Kohwahnya belum ada nih. Ya, kohwahnya belum ada nih. Ntar kita coba buatkan Nanti kohwahnya. di edit Biar ada kohwahnya. ada kohwahnya. Ya. Bicara pendidikan Islam tadi kan memang sekarang ini tren syariah ini meningkat, dan dimana memang orang tua sekarang tadi sebagai sampaikan kecenderungannya lebih milih untuk masukin ke sekolah Islam. Ya kita juga lihatlah di Purwakarta khususnya ataupun di Indonesia pada umumnya banyak juga kan lembaga-lembaga pendidikan Islam, baik itu yang sifatnya formal ataupun informal berdiri seperti itu, dan alhamdulillah di sana mendapat sambutan respon yang baik dari masyarakat. Nah, terkait dengan tema kita nih memang agak langsung mengerucut ya, ada dilema. Nah, dilema itu kan biasanya sesuatu yang antara ekspektasi dengan realita ada perbedaan ya. Akhirnya jadi dilema kan. Jadi dilema itu bukan singkatan ya. Apa tuh? Dilem sama emak-emak. Awal lagi. Bercanda ya. Oke, lanjut. Jadi mungkin semuanya pasti punya pandangan kalau pendidikan Islam itu cenderung memiliki biaya yang tinggi, ya seperti itu. Ini sebenarnya pandangan umum, ya. Ya tadi ya bisa benar atau bisa juga salah, ya. Pertama, kalau kita lihat nih fenomena pendidikan lu saat ini, ya tadi. Kualitas dari pendidikan yang dihasilkan dari sekolah-sekolah yang sekarang berbasis umum ya, saya tidak sebutkan inilah ya. Kalaupun disebutkan nanti saya diteng. Pokoknya umum lah ya. Mau itu yang mana lah terserah. Nah, masyarakat merasa tidak puas dengan hasil output yang diberikan, apalagi di tengah pandemi sekarang yang jelas-jelas dengan skema online mungkin ya banyak output yang jauh dari target-target yang sudah ditetapkan. Betul. Nah, sehingga akhirnya kan masyarakat tentu mencari alternatif. Alternatif ini ya kembali ya, ini juga seiring dengan berkembangnya pemikiran di tengah-tengah masyarakat. Bahwasanya sekarang itu nggak hanya cukup modal pintar, tapi harus soleh, adabnya harus baik, ya kan? Betul. Itu. Jadi akhirnya istilahnya ngapainlah juga kalau pintar tapi akhirnya akhlak ke orang tuanya bermasalah, gitu kan? Nah itu akhirnya apa? Akhirnya orang tua ya tadi mau nggak mau kan ya dengan akidah Islamnya ya tentu ya udah berarti otomatis pendidikan yang terbaik adalah pendidikan Islam. Ya minimal cari yang
muatan Islamnya itu lebih banyak porsinya seperti itu ya. Quran khususnya kan ya. Betul. Tahfiz. Betul, Hafiz. Banyak banget tuh insya Allah. Lagi viral sekarang. Viral ya, booming seperti itu. Booming. Nah, maka dari fenomena ini memang itu sesuatu yang tidak bisa dinafikan ya, tidak bisa dipungkiri. Nah, akhirnya banyak kaum muslimin atau orang tua yang memasukkan anak-anaknya ke sekolah pendidikan Islam. Nah, lalu berikutnya, nah ini tadi ya berkaitan dengan pembiayaan. Nah, memang kalau bicara kita masalah mahal atau tidak gitu ya. Nah, ini menurut saya sih relatif gitu ya. Nah, nanti sudut pandangnya gimana dulu? Mantap nih, relatif ya jadinya relatif, ya Ustaz ya. Jos, oke. Nah, jadi memang ya coba dicek deh gitu kira-kira mahalnya seperti apa. Aduh, Masya Allah, ini kohwanya sudah datang. Aduh, Mas, bukan gimana? Di tengah-tengah kesunyian akhirnya ada juga ya minuman. Jadi cocok majelis kohwahnya. Jadi cocok ini majelis kohwah ini. Oke, saya lanjut. Enggak. Ya, kurang lebih seperti itulah ya. Jadi poinnya kalau bicara mahal gimana dulu nih? Karena emang tadi mahal itu relatif ya. Seperti itu, mahal itu relatif. Okay. Nah, maksudnya ini memang harus dijelaskan juga nih, sana relatif kumaha ya. Kan kalau misalkan cantik itu relatif tergantung daripada kita yang suka ya. Kalau misalkan kita yang suka ternyata emang si ahwatnya begitu ya, definisi relatif ya begitu gitu kan. Apa itu sama artinya begitu, Zat? Ya, apa namanya itu? Ya sekarang kita gini deh, coba kita rincikan ya terkait dengan mahal atau tidaknya pendidikan dalam Islam. Saya coba tarik ke ini aja deh, kita biar agak lebih objektif ya. Satu, untuk pendidikan dimanapun pasti butuh bekal, pasti butuh biaya. Ya, hatta atau sekalipun di sekolah umum. Ya, nah ini harus adil nih. Biaya ini nggak hanya termasuk dalam biaya pendidikan kayak SPP dan misalkan iuran-iuran bulanan lainnya ya. Kan ada juga nanti misalnya nih kalau yang di umum berarti coba kita hitung ongkos transportnya, terus kita hitung biaya makan, kan makan ditanggung sama orang tua ya, makan misalnya 3 kali sehari gitu kan, belum jajannya, belum sekarang misalnya kalau online kuota pulsanya, belum kalau HP-nya belum punya beli HP-nya dulu. Betul. Minimal RAM-nya sekian giga dan sekian ya, silakan lah. Iya, pokoknya yang RAM-nya 1 giga mah minggir dulu. Entry level mah. minggir dulu. Nah, itu coba kita hitung ya. Lalu bandingkan nanti dengan memang pendidikan Islam ya. Memang misalkan saya ambil contoh kasus langsung, misalnya saya di pesantren. Ya, di pesantren itu kan biaya operasional bulanan itu sudah all in dengan makan, tempat tidur dan lain-lain. Nah, seperti itu. Dan satu juga jangan lupakan di pesantren pengawasan 24 jam. Betul. Ini yang kadang-kadang juga kelewat ya. Misalkan, Ustaz, kok sekarang nih pendidikan Islam misalnya mahal banget dan sebagainya. Tapi kalau kita banding-bandingkan ya tadi, misalkan katakanlah kalau misalnya kita simpen lah misalnya untuk ukuran Purwakarta pesantren yang sifatnya boarding school mungkin di angka 1 sampai 1,5 juta. Nah sekarang kita hitung biaya yang di sekolah umum ya. Tadi misalnya katakanlah makan berapa ribu misalnya sehari. Kalau misalnya kita hitung katakanlah 5.000, cukup nggak 5.000? Enggak ya? Ya 10 lah misalnya. 10.000 untuk sekali makan. Kali 3 berarti 30.000. 30.000 kali berarti kan 30 hari. Nah, berarti 900.000 untuk makan anaknya aja ya. Terus tadi ongkos ya. Oke, sekarang online katakanlah ya, belum ada ongkos. Online kuota misalkan minimal kuota misalnya 100.000. Tuh udah 1 juta. Betul. Ya. Belum kuota kalau misalkan baru juga seminggu udah dadas duluan. Pakai game online. Harus tambah lagi kuota. Betul.
Jadi kalau kita bandingin, kalau mau kita adil bandingin, sebenarnya kurang lebih sama aja. Dan tadi kan anak itu ketika di rumah, ya kembali memang pendidikan ini ada kewajiban dari orang tua. Sebenarnya kewajiban utamanya di orang tua. Cuman kan akhirnya orang tua sendiri juga banyak sekali yang akhirnya mungkin ngeluh dan sebagainya karena yaitu anak di rumah terus dan sebagainya dengan kondisi seperti ini. Nah akhirnya apa? Akhirnya memang kalau kita mau fair ya gitu kan, ya sebenarnya kalau dari sisi pembiayaan kurang lebih sih kayaknya sama-sama aja. Nah mungkin nanti bedanya barangkali kan biasanya kalau di pendidikan ya sebenarnya bukan pendidikan Islam ya, di sekolah-sekolah lain pun yang swasta khususnya nanti biasanya kan dia ada misalnya uang bangunan dan lain-lain. Nah mungkin biasanya itu yang menjadi sorotan. Di sisi lain kan kalau mungkin di negeri mah biasanya nggak ada uang-uang lainnya. Ya kan, karena memang negeri ya sudah kucuran dana lah. Jadi memang sudah diini oleh pemerintah. Insyaallah. Betul. Seperti itu. Jadi begitu ya, saat berkaitan dengan kondisi fenomena pendidikan saat ini, terutama dilema antara biaya. Jadi sebetulnya begini Ustaz ya. Jadi terkadang kalau misalkan masalah pendidikan dan juga masalah biaya, betul tadi Anda sepakat dengan bahasa Ustaz itu berkaitan dengan relatif itu. Kalau misalkan kita coba perhatikan kembali bagaimana pendidikan di dalam Islam ya, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ya, di dalam kitab Ta'limut Ta'alim itu beliau sampai menyampaikan begini, beliau itu siap untuk menjadi hamba sahaya untuk gurunya, walaupun gurunya itu hanya mengajarkan satu huruf yang kita butuhkan, misalkan hanya alif sajalah kayak begitu. Saking mahalnya ya bayaran untuk seorang guru kayak begitu. Dalam hal inilah ya pendidikan lah gitu kan, seumpamanya mahal pun ya memang nggak bisa nggak bisa dalam artian sebenarnya ya tadi ini sih memang lebih kepada sudut pandang. Sudut pandang. Jadi sekarang gini, misalkan tadi kita pernah dengar cerita ada seorang ulama yang rela untuk merogoh kocek sampai 2 dinar ya untuk bisa dapat pulpen, karena waktu nulis pulpennya, atau kalau sekarang pulpen lah ya, kalau dulu mungkin istilahnya beliau tertinggal kalau tidak salah di ceritanya itu ya. Terus ini ada ilmu yang beliau nggak mau kelewat, terus akhirnya beliau langsung kan, siapa yang kasih saya pulpen, saya kasih 2 dinar. Maksudnya saya beli pulpen 2 dinar. Kebayangkan pulpen 2 dinar. Kalau misalnya pakai kurs Indonesia sekarang, emas 2 dinar yang katakanlah 1 dinar itu 4,5 gram ya, kalau nggak salah. Berarti kan kurang lebih pulpen 2 juta. Pulpen sultan tuh kan ya. Enggak, berarti bisa 4, berarti kan 1 gram, 4 gram ya. 1 gram kan sekitar ya katakanlah kalau 500.000 ya. Berarti hampir 4 jutaan gitu kan. Nah, itu pulpen sultan asli itu gitu. Nah, tapi apa? Maksudnya itulah bentuk dari pengorbanan terhadap ilmu yang memang bermanfaat gitu kan, ilmu yang dirasa bermanfaat. Nah, sekarang orang memang menganggap mungkin pendidikan ini sesuatu yang di sisi lain iya ini teh kebutuhan, tapi di sisi lain tidak seperti pandangannya terhadap entertainment ya. Nah, contoh misalkan kan kadang-kadang mohon maaf gitu ya, mungkin kita bisa aja dengan ikhlas rela ngerogoh kocek 200.000, 300.000 untuk nongkrong gitu kan, betul, sebatas ngopi-ngopi, tapi giliran ada kajian infaknya goceng. Ini yang kadang memang jadi kurang fair juga nih di tengah-tengah masyarakat. Jadi keur ngeleskeun barudak anu ratusan ribu, bahkan ratusan ribu lah ya rata-rata. Ya ada juga yang jutaan kayak begitu. Dia siap begitu, betul. Tapi ke guru ngaji segitu seikhlasnya gitu kan. Mun teu 30-nya 50 lah. Alhamdulillah segitu guys. Alhamdulillah. Ya itu makanya coba kita lihat ya ketika masa-masa sahabat ya, masa-masa kejayaan Islam, memang perhatian terhadap pendidikan itu begitu besar. Nah, memang disinilah pentingnya kita untuk memberikan edukasi seperti itu, memberikan edukasi terkait dengan kewajiban atau tadi lah gitu, bagaimana memang ya kita ini untuk menuntut ilmu tuh pasti tetap butuh bekal. Oke, tadi kembali masalah pembiayaan, ya itu juga mungkin nanti bisa dikembalikan ke masing-masing ya. Artinya kita juga bisa mengukur ya, kalau sekiranya mungkin memang kondisinya tidak memungkinkan untuk bisa katakanlah kita sebenarnya masih bisa kok ya, misalnya contoh
kita nyari sekolah untuk anak kita ya yang pendidikan Islam. Opsinya banyak ya. Menurut saya semua lembaga pendidikan itu baik ya. Lembaga pendidikan itu punya kekhasan masing-masing dengan skema, dengan sistemnya masing-masing. Nah, tinggal silakan dicari yang sesuai. Jadi jangan sampai juga akhirnya ya tadi misalnya, ini mau kok begini sih, ininya begini. Ya mungkin itu bukan tempat yang pas aja buat kita gitu, khususnya mungkin tadi buat kocek kita ya. Nah, tapi nanti insya Allah Islam punya solusi sebenarnya. Islam punya solusi untuk masalah pembiayaan itu. Jos. Jadi ingin bertanya nih San, kalau misalkan kondisinya begitu dan memang katanya Islam itu punya solusi, bisa sampai digratiskan nggak tuh San? Ya, gratis itu sangat-sangat memungkinkan, sangat bisa ya. Pertama ya jelas dalam Islam itu pendidikan itu merupakan kebutuhan pokok yang ini menjadi apa? Menjadi tanggung jawab dari negara. Nah, kembali memang sebenarnya ini ada peranan pihak ketiga ya, khususnya di sini berarti pemerintahan. Pertanyaannya memang pemerintahannya mau nggak mensupport? Ya kalau kita bicara sekarang kan memang pendidikan saat ini untuk anggaran APBN sendiri ya terakhir itu kalau tidak salah diambil sekitar 20% kan untuk pendidikan. Ya sebenarnya untuk negeri insya Allah udah gratis ya, walaupun saya nggak tahu nanti faktanya apakah ada comot-comotan ya gitu ada iuran lain dan sebagainya. Tapi insya Allah emang kalau untuk negeri setahu saya sih emang sudah gratis ya, minimal sampai kan ada wajib belajar 9 tahun seperti itu. Nah dalam Islam ya tadi kan kembali karena pendidikan ini merupakan kewajiban ya yang hak atau kebutuhan pokok yang dipenuhi oleh masyarakat. Nah, maka di sini negara bisa memfasilitasi dengan mana uangnya ya dari kas negara. Kas negara pendapatan dari mana? Nah, nanti pendapatan dari misalkan kalau dalam Islam itu ada kepemilikan umum ya istilahnya. Nah, kebetulan kan saya juga di ekonomi gitu kan. Jadi memang ya concern juga di bidang ini. Jadi akhirnya nanti dari pemanfaatan kepemilikan umum dalam hal ini sumber daya alam gitu kan. Ini sangat-sangat memungkinkan bisa digratiskan seperti itu. Masya Allah. Nah, luar biasa. Tinggal memang pertanyaan kan, tapi sekarang gimana Ustaz misalkan? Itu mau Anda tanya tapi Antum udah ini duluan Ustaz. Oh, iya. Langsung dijawab aja Ustaz. Dari kita satu frekuensi ya. Kan? Ini gimana? Nah, maka ketika akhirnya kewajiban itu mungkin belum tertunaikan ya oleh negara, nah ini bukan berarti akhirnya kita berpangku tangan. Nah, ini berarti apa? Kewajiban ini beralih kepada apa? Kaum muslimin. Nah, disinilah ya kaum muslimin memiliki peranan ya bagaimana untuk bisa melahirkan atau menciptakan pendidikan yang berkualitas ya dengan biaya yang terjangkau. Nah, ya inilah kekuatan umat ini, kita punya konsep namanya infak dan wakaf seperti itu. Masya Allah. Nah, ini bisa jadi solusi ya untuk mengatasi permasalahan pendidikan saat ini. Kembali memang nanti poinnya di edukasi. Edukasi saja. Edukasi ya. Masya Allah. Jadi memang sebetulnya kalau misalkan tadi saya perhatikan dan juga saya simak itu, intinya pendidikan ini ya balik lagi kepada peranan negara sebetulnya. Jadi jangan sampai kemudian serahkan kepada rakyat lah dalam hal ini, karena memang sebetulnya terkait kewajiban tersebut ya kewajiban negara sekali lagi gitu kan ya. Untuk kemudian mensejahterakan masyarakat kan kayak begitu. Betul. Oke, dan memang kondisi saat ini karena memang umat pun masyarakat pun bingung gitu kan ya untuk mencari solusinya ke negara. Ya jawabannya begitu. Urus sendiri ya. Bukan urusan saya. Bukan urusannya ya. Nah, untungnya ini. Untungnya kita memiliki sumber daya manusia yang sangat luar biasa, dalam artian kaum muslimin ini kekuatan yang besar ya. Potensinya tuh besar umat itu. Betul. Sebetulnya kan pendidikan Islam tuh banyak. Ya, maksudnya banyak di situ ya, banyak kayak pondok pesantren kan banyak. Tapi masya Allah gitu, itu oleh umat bisa terselesaikan juga. Tetap bisa hidup ya. Tetap bisa hidup kayak begitu. Jadi memang sekali lagi itu yang bisa jadi solusi saya. Betul. Ya, jadi memang ini infak dan wakaf yang mungkin sama ya. Kang Willy juga kan selain di Majelis Kohwa ini punya rumba ya. Masalah. Nah, jadi
Jangan dibuka, nanti takut banyak yang impak. Oh, alhamdulillah. Ya, kan tujuannya sama juga kan ya, dalam rangka untuk kita bisa mencetak generasi-generasi Qurani ya. Jadi memang tadi sepakat dengan Kang Willy bahwasannya umat tuh punya potensi yang besar ya. Jadi bahkan tadi dalam sebuah survei ya menyatakan bahwasanya Indonesia itu termasuk masyarakat paling dermawan di dunia. Nah, ini luar biasa kan? Artinya Masya Allah. Potensi yang besar ini khususnya terkait mungkin tadi ya bicara pembiayaan. Nah, ini sebenarnya tadi kembali bisa diselesaikan ketika gitu kan umat bisa tahu nih posisi terkait infak wakaf ini. Pertama jelas keutamaan infak dan wakaf. Betul. Nah, ini memang ya mungkin disinilah PR kita untuk terus memberikan edukasi ya, bagaimana ya barang siapa yang berinfak itu Allah akan tambahkan lagi ya rizkinya, dan setiap yang diberikan di jalan Allah itu kan itu tidak akan habis gitu ya. Bahkan Allah akan balikin lagi dengan berkali-kali lipat. Belum wakaf yang memang juga kan tadi pahalanya akan terus mengalir, dikatakan sebagai pahala yang tidak akan terputus ya, walaupun si jasadnya atau walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Nah, dalam hal ini ya prinsipnya itu, nah kalau di kita di pesantren Mafatih itu memang mengembangkan pendidikan berbasis infak dan wakaf. Nah, prinsipnya apa? Ta'awun dan tabaruk ya. Ta'awun itu apa? Tolong menolong tadi kan ya. Jadi betul. Kalau boleh sedikit saya ceritakan gitu ya. Jadi pertama antara orang tua dengan lembaga itu dia akarnya adalah infak. Infak untuk apa? Untuk operasional anak-anaknya. Ya, dan itu bukan hanya anaknya saja, tapi pokoknya infak untuk pesantren. Misalkan dulu kan gini ya. Contoh kalau dulu kan orang mau masukin pesantren, Pak Kiai, ini anak saya mau masuk pesantren. Kan kiainya nggak nanya, maksudnya ketika di awal nggak langsung Pak Kiai punten pendaftarannya berapa ya, SPP-nya berapa ya gitu. Tapi apa? Ya silahkan kalau memang tempat masih ada, anaknya mau belajar, hayu ngaji bareng bahasanya. Tapi kan apa? Orang tua ngerti, ya ya. Nggak berarti udah, oh ya so ngaji udah simpen aja udah itu loh saja gitu kan ya. Tapi ngerti apa? Orang tua misalnya ada yang punya sawahnya lega ya, pada saat panen. Jang ya, orang Sunda mah nya. Bawa ke pesantren. Betul. Jeung barudak ya, can jeung santri. Nitip kanggo kiai nauge. Nah, gitu kan. Yang punya domba misalkan, ya. Betul. Ini ta'awun tuh di sini. Jadi memang ya sebenarnya nggak mesti dalam bentuk nominal ya, tapi silakan ya. Sekarang misalnya ya kalau memang mudahnya dengan nominal bisa. Hanya yang dibangun adalah akarnya ta'awun, tolong menolong. Ya kita punya ya tadilah gitu ya. Sekarang anak kita misalnya disekolahin di tempat umum saja kan tetap keluar biaya. Betul. Nah sekarang dimasukin ke sekolah yang Islami gitu kan, ya maka sebenarnya sama gitu kan, hanya bedanya kan kembali. Nah kalau yang infak ini mah ya kembali akarnya tuh infak. Seperti itu. Jadi kenapa infak juga? Karena infak juga akhirnya jadi kita mendorong untuk senantiasa melakukan yang terbaik ya. Jadi infak di sini ya emang nanti ini kembali ke kesadaran ya. Kan kalau dulu sahabat ya ketika dikatakan ayo ya ada jihad misalnya berinfak nggak usah lagi Rasul woro-woro ya minimal berapa. Ada nggak sahabat yang begitu? Kayaknya enggak ya. Pokoknya infak yang terbaik ya silahkan diukur disesuaikan dengan kemampuan. Ya saya misalnya mampu 100, ayo saya mampu 200, mangga ya. Betul. Jadi tidak membatasi kebaikan ya. Kalau orang mau berbuat baik ngapain dibatasi ya? Seperti itu ya. Insyaallah. Kalau tapi memang tadi ya kalau di Indonesia emang perlu edukasi. Ya. nanti Kang Willy kan gitu ya. Misalnya buka nanti ayo mangga infak sabar minimal nah. Makanya diinfakkan teh gitu kan, infak terbaik itu supaya berlomba-lomba pas tabligh khairat kayak begitu. Selanjutnya prinsip tabaruk. Nah, tabaruk ini jadi kan mencari keberkahan. Ya tadi kan dulu kalau kita mau masukin ke pesantren ketika misalkan tadi kita ngasih ke kiai ya, memberikan sesuatu ya, atau mungkin memberikan untuk pondok, baik itu tadi infak wakaf, itu semata-mata untuk mencari keberkahannya gitu. Jadi jangan sampai kita juga akhirnya kita tidak ingin, mohon maaf gitu kan, mungkin kalau sekarang misalnya pendidikan diakadkan transaksional, akhirnya kan contoh saya udah bayar 1 juta atau saya udah bayar sekian juta, saya dapat apa? Nah, sedangkan kan dalam pendidikan itu mohon maaf ya, kita balikan lagi. Kalau anak ibu soleh,
Kalau anak ibu baik, mau dihargain berapa? Waduh, berat itu berat ya. Jadi kalau itu sekak itu. Ya, cuman ya jangan digituin ya. Cuman kalau kita ya sama, saya juga mungkin ya saya punya anak, nah, ketika saya menitipkan atau mungkin kan ketika kita menitipkan kepada guru untuk diajarkan, berarti kan kita juga mengukur ada ketidakmampuan kita dalam memberikan pendidikan yang maksimal mungkin ya. Sehingga akhirnya kita menitipkan. Nah, itu kan mewakalahkan. Nah, ya memang resikonya ya bergantung ya tadi kembali ya, dalam pendidikan itu bukan kayak proses bikin produk barang mentah, dari barang mentah ke barang setengah jadi barang jadi ya, proses produksi dong. Proses produksi. Kalau pendidikan itu kan ya tadi istilahnya kan ada long term education gitu kan, pendidikan jangka panjang dan sebagainya. Jadi kadang misalnya sekarang masuknya lagi bagus, nanti pas lagi dididik ada dinamika dan sebagainya ya, ke kanan ke kiri dulu, nanti bagus lagi dan sebagainya. Nah itu kan pendidikan kita nggak bisa prediksi gitu ya. Tentu memang nanti dengan adanya sistem yang tepat, mekanisme yang tepat, tentu outputnya juga idealnya idealnya outputnya baik. Tapi kan kembali tadi banyak faktor di pendidikan tuh, banyak faktor seperti itu. Nah palingnya di sini jangan sampai akhirnya tadi tabaruknya itu atau keberkahannya itu hilang karena akhirnya dengan adanya tadi misalkan transnasional seolah-olah ya saya udah bayar sekian maka saya dapat sekian. Ini gampang, mindset ini harus dirubah. Mindset harus dirubah. Jadi uang yang dikeluarkan ya kembali baik ya itu kan kalau dalam istilah umum istilahnya selalu investasi ya. Investasi itu kan bisa berbalik lagi memang dalam bentuk materi atau ya mungkin tadi non material. Ya ini mungkin kalau dalam pendidikan investasinya ya berbaliknya itu kepada apa? Anak-anak yang solih dan solihah. Saya punya cerita ya. Ini dari kisah nyata ya, tapi kita ambil ibrohnya. Kebetulan nimpa ke keluarga saya, tapi memang keluarga jauh. Anaknya itu katakanlah di sekolah umum. Ya kita maklum lah tidak mendapatkan pendidikan agama yang cukup. Lalu juga memang dari sisi keluarga juga memang tidak concern dalam melakukan pendidikan terhadap anak. Nah pada saat usia SMA remaja, dia terlibat biasa ya anak-anak sekarang menonton nge-BM kayak gitu ya, papalidan lah coba. Kakaretaan lah. Kamu naik kareta mah ya. Dari situ jelas pergaulan nge-BM, terus nanti ketemu dengan ya mungkin tadi rokok, ketemu dengan ya sampai memang terakhir itu ke narkoba. Nah kena narkoba memang baru statusnya sebagai pemakai, tapi kan waktu itu kegerebek kebetulan sama kepolisian, akhirnya ditangkap polisi di sel lah ya. Nah kita tahu sendiri kan, kita katakanlah pilihannya mau di penjara atau rehabilitasi ya. Tentu karena pemakai kan bisa opsi rehabilitasi, tapi kan untuk bisa rehabilitasi itu enggak cukup ngomong Pak rehabilitasi ya. Tapi kan ada uang buka kunci kan. Masalah. Pokoknya saya ingat banget waktu itu sampai keluarga itu rembukan kumpul-kumpul hampir habis 40 juta buat bisa bebasin dari penjaranya. Bodoh. Insyaallah. Udah beres-beres dari situ. Masuk ke rehabilitasinya kan juga nggak gratis ya, ada bayaran rutin ya, sama aja kayak pesantren akhirnya mah gitu kan. Sekali datang atau sekali direhabilitasi itu sekian gitu kan. Itu pesantren di Ponpes Kapolsekiah ya. Insyaallah. Dari situ tuh saya jadi kegambar begini, ya Allah gitu kan. Kalau misalkan ada yang misalkan tadi, ini mohon maaf bisa biaya masuk pesantren sekian juta atau biaya masuk sekolah Islam IT ya sekian juta. Nah, tapi kembali dibalik, kalau seandainya kondisinya kita anak, mohon maaf gitu ya, tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi pada kita semua ya. Insyaallah amin ya. Insyaallah amin. Ya, tidak terjadi. Tapi tadi kalau seandainya anak kita sudah rusak oleh pergaulan yang sekarang memang semakin mengeri, terus akhirnya tadi terjerat pada kriminalitas, biayanya bisa lebih besar daripada biaya di pondok pesantren ataupun biaya di sekolah Islam. Betul. Ya jadi emang ini kembali ke ya pilihan kita, kayak gitu, pilihan orang tua khususnya ya
ya kembali di sini posisi kita sebagai orang tua khususnya nanti dan juga memang tentu sebagai pengajar pendidik ya saya juga di sekolah itu di pesantren ini memang punya tanggung jawab bersama untuk kita bisa bareng-bareng melahirkan memang generasi-generasi yang baik seperti itu. Ya itu tuh di situ ya mungkin catatannya ya. Masya Allah. Karena tadi ya berkaitan dengan tabaruk belajar anak dari guru anak yang memang pesantren juga beliau santri lah kayak begitu. Jadi memang intinya dan ini pun selaras dengan apa yang disampaikan oleh Habib Semit ya, Habib Bahar maksudnya Habib Bahar bahwa intinya kalau misalkan mau jadi tadi ya bahasanya apa namanya tuh ya jadi anak yang ahli gitu kan ya orang apa nih Ustaz nih ada orang Sunda saya mah ya jadi keceplosan tuh orang misalkan nih orang itu tuh bilang saya sudah bayar nih sekian juta apa yang didapatkan untuk anak saya kan kayak begitu ya sudah bayar banyak padahal mah begini ya apa namanya tadi kan sudah dibahas bahwasannya berkaitan dengan pendidikan itu apa namanya tuh ya terkait ilmu itu nggak akan bisa nggak akan bisa dihargakan seperti itu. Adapun kemudian memang seumpamanya ada biaya dan sebagainya dan itu masih rasional untuk administrasi dan sebagainya, belum untuk pengajarnya gitu kan ya. Ini pun bentuk daripada kita memuliakan seorang guru. Nah intinya poinnya tuh di memuliakan seorang guru sebetulnya. Terutama kan tadi Ustaz sudah menyampaikan berkaitan dengan tabaruk itu ya, tabarukan lah kayak begitu. Seharusnya orang tua ini paham ya. Kalau misalkan orang tua anaknya ingin menjadi anak yang soleh, bukan hanya anaknya nih yang takzim ya kepada seorang guru, tapi orang tuanya pun harus takzim juga kepada gurunya kayak begitu. Mengapa? Karena gurunya ini sudah mendidik anaknya kan kayak gitu. Maka memang betul minimal mah gitu kan ya kalau udah ada apa yang tadi yang dulu ya sawah panen gitu kan ya pirang bara ini Ustaz biasanya aduh hatur nuhun pisan atos ikan yang murang kali gitu kan ya dugikeun ka tiasa jiga kieu insyaallah hatur nuhun pisan Ustaz punten ieu teu aya naon ngan bias sungguh Ustaz. Nah kan kayak gitu ya. Betul. Nah itu memang Masya Allah lah kayak begitu. Jadi berkaitan dengan tema kita pada kesempatan kali ini Ustaz ya, karena memang posisinya kopinya udah habis nih teman-teman nih. Langsung aja lah Ustaz closing statementnya ya. Baik, ya. Jadi buat para pendengar ya podcast ini mungkin khususnya orang tua barangkali yang masih dilema mau memasukkan apakah ke pendidikan Islam atau enggak. Yang pertama nggak usah dilema ya. Insya Allah gitu kan ya banyak kok memang setiap lembaga pendidikan berbeda-beda. Nah, silahkan disesuaikan dengan apa yang memang dimiliki. Jadi tidak juga memaksakan ya misalkan saya pengen masuk di sekolah yang gimana ya tentu nanti konsekuensinya ya tadi kan ada pembiayaan dan sebagainya. Ya silakan ya karena memang saya juga bukan berarti tadi ya kalau nggak di sekolah Islam apakah nggak jadi soleh nggak juga. Nah misalnya nanti tadi sekolahnya di umum ngajinya di Rumba misalkan ya. Insyaallah. Itu bising bingung Rumba itu apa? Rumba itu singkatan. Rumba itu rumah belajar Quran. Quran An-Najah. Di mana itu? Ya di Jalan Punawan Barat RT 016 RW 03 Kelurahan Sinangkasih Kecamatan Kabupaten Purwakarta. Insyaallah ya. Jadi pokoknya warga Purwakarta silakan ya. Yang mau anak-anaknya belajar Quran ya. Bisa. Boleh nanti ke Rumba An-Najah ya. Nah, itu ya jadi bisa gitu. Jadi artinya pertama biaya itu ya jangan sampai memang jadi kendala utama ya. Betul. Ya silakan pokoknya ya mungkin nanti debatable dan sebagainya ya cuman apa yang saya rasakan kembali toh kita juga ke sekolah umum ngeluarin biaya gitu kan ke sekolah yang Islam pun ngeluarin biaya ya tinggal nanti dipilih bagaimana dengan konsekuensinya kalau di sini begini nah itu pilihan kembali ke masing-masing dari orang tua ya tapi insyaallah ya memang kita juga tentunya berharap ke depannya kita bisa merasakan bagaimana memang ya kejayaan Islam yang bisa memberikan pendidikan yang gratis. Insyaallah. Itu ya jadi emang fenomena sekarang luar biasa. Kumaha deui cenah menceng orang sedawanya gitu kan gimana lagi tapi ya bukan berarti tadi kita menyerah ya kita juga
terus berusaha ya, mudah-mudahan ya tadi nanti insya Allah kita bisa melihat ya sebagaimana dulu ya mungkin ya di masa-masa kejayaan Islam yang sampai-sampai ya tadi pendidikan gratis, kesehatan gratis, semuanya gratis ya seperti itu ya. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Allahu akbar. Insyaallah. Jazakallah khairan katsiran Ustaz Febriandani atas penjelasan berkaitan dengan program nyali kita pada kesempatan kali ini ya. Nanya ahli nih seputar pendidikan Islam ya dengan tema dilema pendidikan Islam antara kualitas dan biaya. Jadi memang pada intinya nggak usah setengah hari uang lah gitu kan ya. Insya Allah rezeki dari Allah. Insya Allah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang betul saat ketika memang kita ketika Allah mewajibkan sesuatu perkara gitu kan ya pasti Allah akan memfasilitasi agar kita nih hambanya bisa menunaikan perkara wajib tersebut. Seumpama Allah dan Rasul mewajibkan kita untuk menuntut ilmu bagi kaum muslimin dan juga muslimah ya, dan saat ini kondisinya untuk menuntut ilmu itu perlu biaya, insya Allah Allah pasti akan memfasilitasi biaya itu bagi orang tua ya, sehingga orang tua bisa menyekolahkan anaknya. Karena tidak akan mungkin gitu kan ya Allah memberikan kewajiban tapi tidak memfasilitasi kayak begitu. Oke, baik teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah tidak terasa setengah jam lebih nih ya. Ya, masya Allah ya. Kopi juga udah habis ya. Dan ya insya Allah nggak kerasa karena memang saking asiknya ya kita ngobrol seputar dunia pendidikan Islam ya teman-teman semua. Oke, insya Allah kita akan berjumpa kembali di tema-tema yang berikutnya ya, di nyali ini nanya ahli itu kan ya. Jadi ini orang kudu nyali, kudu nanya ahli supaya orang aya kawani. Maksudnya ya kawani kumaha ya, supaya ya kawani ketika kita akan menghadapi sesuatu karena sudah tahu ilmunya begitu. Oke, gitu saja mungkin untuk hari ini. Sekali lagi jazakallah khairan katsiran Ustaz Febri atas waktu dan juga sharing-sharing ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, itu saja untuk hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.